warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Ballagha risalah wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berusahalah untuk selalu menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya akan semakin menambah rasa manis lezatnya iman. Dan itu merupakan kunci ketenangan dan kebahagiaan manusia. Dan bila kita layangkan pandangan pada kehidupan, ada orang yang hidup dengan membawa beban hidup yang berat, dadanya sesak, tersiksa, memendam berbagai permasalahan dunia, meski kadang mereka orang yang bergelimang nikmat dan harta. Di sisi lain, ada mereka yang hidup dengan hati yang lapang, wajah yang memancarkan sinar kebahagiaan, meski kadang mereka orang yang miskin dan tak berharta. Lantas, apakah yang membedakan kedua kelompok manusia ini? Apakah karena harta atau karena melimpahnya nikmat dunia? Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Telah mengecap rasa manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa seorang hamba tersebut tidak mencari Tuhan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mencari pedoman agama selain agama Islam dan tidak meniti jalan kehidupan kecuali yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, orang yang memiliki karakteristik seperti ini, maka lezatnya iman telah merasuk ke dalam hatinya dan ia pun telah merasakan manisnya iman. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, maka ia akan mencintainya, beribadah kepadanya dan mencukupkan diri kepadanya. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, maka ia akan mencintainya dan tidak membutuhkan pertolongan selainnya. Sedangkan orang yang ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya, maka ia akan menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai pembimbingnya, penuntunnya. Ia akan senantiasa mengkaji perjalanan kehidupan beliau dan mengkaji sunnah-sunnahnya
untuk melaksanakannya. Adapun orang yang ridha Islam sebagai agamanya, maka ia akan senantiasa yakin dengannya. Ia akan senantiasa konsisten dengan agamanya serta menepati ajaran-ajarannya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Apabila iman sudah menerangkan hati, maka itu akan menorehkan kebahagiaan dan kelezatan di dalam hati. Orang yang merasakan cita rasa iman, maka ia akan mendapatkan amalan-amalan ketaatan berasa manis belaka. Ia pun dengan sukacita menanggung beratnya amalan tersebut karena mencari Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mengorbankan apapun untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari manisnya iman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca dan merenungi ucapan ini pagi dan petang sebagai pengakuan muslim tunduk total, pasrah total terhadap tuntutan agama ini. Pengakuan seorang muslim ini tidak sekedar tutur kata yang kosong dari nilai, namun ada harga yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Apakah harga dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam membuktikan pengakuannya ini? Rasulullah SAW memberikan gambarannya dengan tegas dan jelas. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba mimma siwahuma wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqadhafa fin nar. 3 hal bila ada pada dirinya, maka ia telah mendapatkan manisnya iman, agar Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ketika mencintai, ia tidaklah mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci kalau ia harus dicampakkan ke dalam api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Harga pertama dari manisnya iman, seperti yang disebutkan dalam hadis ini adalah bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi acuan tertinggi dalam kehidupannya adalah Allah dan Rasulnya. Semua kesenangan dunia, betapapun besarnya, semua cara hidup, betapapun dinilai, karena dimilih Allah dan Rasulnya dari apapun juga. Harga yang kedua adalah ketika mencintai, ia tidaklah mencintai kecuali karena Allah. Kecintaan kepada Allah termasuk prinsip-prinsip keimanan. Di antara adanya rasa manis dari iman adalah bahwa ketika ia mencintai seseorang, ia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang kepada kita untuk memberikan kecintaan dan loyalitas kepada orang yang Allah benci. Dengan begitu, maka seseorang telah menjadikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Harga yang ketiga adalah membenci kembali kepada kekufuran, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana ia tak rela kalau harus dicampakkan ke dalam api neraka. Apabila iman sudah mendarah daging di dalam dirinya, maka ia akan senantiasa menjaganya agar keimanan tetap tertanam di dalam hatinya, agar keimanannya terus bertambah, dan otomatis ia tak suka dan tak rela kalau harus menanggalkan keimanannya. Bahkan keengganannya untuk kembali menjadi kekufuran itu adalah sangat dahsyat, lebih dahsyat dibanding dia tidak rela kalau harus dicampakkan ke dalam api neraka. Karena ia menganggap bahwa kekufuran dan kefasikan itu adalah sangat buruk, sangat dibenci dan sangat pahit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, dan menjadikan kamu membenci kepada kekufuran dan kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Lihatlah contoh nyata dari mereka yang merasakan manisnya iman. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabil As-Sayyib minal Kalim At-Thayyib menyatakan suatu persaksian mengenai guru besarnya. Beliau menyatakan bahwa bila kami didera rasa takut, bila kami merasa dunia ini terasa sempit, kami pun menemui syekh kami Ahmad bin Abdus Salam bin Taimiyah Al-Harrani yang tengah berada di dalam penjara. Ibnul Qayyim mengatakan, demi Allah, baru saja kami melihatnya hingga lenyaplah rasa gundah yang meliputi hati kami. Itu semua berbalik keadaannya. Hati kami pun berubah menjadi lapang, tegar, yakin dan tenang. Maha suci Allah yang menciptakan hambanya, menyaksikan surganya sebelum bertemu dengannya. Padahal Syekhul Islam tengah meringkuk di dalam penjara, akan tetapi hatinya justru membumbung, menautkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau merasakan surga di dunia sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Qayyim menyatakan, menukilkan ucapan gurunya, orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya terhalang dari Tuhannya, sedangkan orang yang ditawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Inilah keadaan orang-orang yang merasakan manisnya iman. Getirnya hidup, sakitnya tubuh, itu semua tidak membuatnya sengsara di dunia. Itu semua hanya mendera badannya semata. Adapun hatinya penuh dengan kelapangan dan kenikmatan. Ia merasakan manisnya teguh istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita selalu merasakan manisnya iman, sehingga Allah memberikan keridhaannya kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikar radin. Allahumma aslih sultanana wa ulata umurina waj'alhum hudatan muhtadina ghayra dhallin wala mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.